Mantan narapidana korupsi Al-Quran, Fat Ar-Rafiq, terlibat mafia hukum, nama Kapolda Metro Jaya, Karyoto, mencuat. Jakarta, residivis kasus korupsi proyek pengadaan Al-Quran dan proyek infrastruktur wilayah Aceh, Fat El-Fauz atau Fat Ar-Rafiq, diduga kuat terlibat dalam pengaturan hukum di markas kepolisian daerah Metro Jaya. Pasalnya, baru-baru ini petinggi Partai Golkar itu berupaya memenjarakan sahabatnya sendiri, Faisal, dengan tuduhan pemerasan, penipuan, dan/atau penggelapan di Polda Metro Jaya. Dalam proses mentersangkakan rekannya itu, Fat Ar-Rafiq terindikasi memanfaatkan kedekatannya dengan Kapolda Metro Jaya sebagai backing atas usahanya menghancurkan Faisal, warga Aceh yang tinggal di Jakarta ini. Hal itu terungkap dari wawancara Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Ketum PPWI, Wilson Lalengke, dengan keluarga dan pengacara yang mendampingi Faisal di Polda Metro Jaya, Sabtu, tanggal 12 April tahun 2025. Di depan saya, penyidik ditelepon Fat Ar-Rafiq, di loudspeaker agar kami dengar. Dia bilang, apa kendalanya? Tetapkan saja Faisal sebagai tersangka, tangkap, tahan dia, gabungkan saja di sel bersama pencuri ayam di sana, dan Kanit bersama Panit dan penyidik Kalang Kabut tidak berani menolak permintaan Fat itu, ungkap advokat Irwansyah, SH sembari menambahkan bahwa Sespri Kapolda Metro Jaya juga setiap saat menelepon Kanit menanyakan apa kendalanya dan meminta agar terlapor Faisal segera ditersangkakan dan langsung ditahan. Irwansyah tidak kuat menahan kekecewaannya atas penerapan hukum di Polda Metro Jaya yang bisa diintervensi oleh orang luar, yang adalah mantan narapidana. Polisi terlihat tidak mampu menolak perintah si koruptor proyek pengadaan kitab suci Al-Quran, Fat Ar-Rafiq, tersebut. Padahal, kasusnya hanya terkait dugaan pelanggaran pasal 378 yang ancamannya di bawah 5 tahun, tapi prosesnya begitu kilat. Hari ini dipanggil sebagai saksi terlapor, langsung gelar perkara tanpa memeriksa saksi lainnya, ditetapkan tersangka, dan langsung dikeluarkan perintah penahanan. Hukum kok dibuat sesuka-sukanya begini hanya karena desakan dari orang lain yang kebetulan dekat dengan Kapolda, tambah Irwansyah dengan nada sangat kecewa atas perlakuan polisi terhadap kliennya. Sebagai gambaran tentang kasus perseteruan yang dihadapi Direktur PT Visitama, Faisal, Red dengan Fat Ar-Rafiq yang adalah juga sebagai komisaris PT Visitama, berikut dituturkan kronologi kejadian sebagaimana informasi yang dikumpulkan pewarta dari terlapor, keluarga, dan pengacara terlapor. Perkara bermula dari sebuah perusahaan bernama PT Ilufa yang dipimpin oleh Irwan Samudra menjalin kerja sama dengan PT Visitama, milik Faisal sebagai direktur dan Fat Ar-Rafiq sebagai komisaris. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan dengan lokasi operasi di Kalimantan. Pada perkembangannya, Irwan Samudra mempunyai utang ke PT Visitama. Untuk memenuhi kewajiban melunasi utangnya di saat jatuh tempo, Irwan Samudra meminta bantuan Faisal meminjamkan dana talangan dengan janji akan dibayar kembali kepada Faisal yang sudah berbaik hati meminjamkan dananya. Karena merasa kasihan dan sebagai rasa solider sesama pengusaha, Faisal dengan tulus langsung meminjamkan uang pribadinya kepada Irwan Samudra. Sebagai sesama pengusaha di bidang pertambangan, Faisal juga telah beberapa kali meminjamkan uang secara tunai kepada Irwan Samudra saat dia datang meminjam dana untuk berbagai keperluan. Dia juga pernah menawarkan beberapa jam tangan sebagai jaminan pinjaman uang, tapi ditolak dan dikembalikan oleh Faisal. Setelah pinjaman diberikan, kemudian saudara Irwan Samudra kembali datang ke rumah saya dan menyampaikan bahwa hutang dengan PT Visitama sudah selesai dan menceritakan bahwa pekerjaannya masih berjalan dan tinggal menunggu pembayaran batu bara, dan ada juga pekerjaan di Jogja terkait galian pasir. Irwan juga menjelaskan kepada saya bahwa dia punya kewajiban untuk membayar utangnya kepada saya sebesar 1.700.000.000 rupiah, sudah termasuk keuntungan, tutur Faisal dalam resume kronologi awal mula kasus yang dihadapinya. Singkat cerita, Irwan Samudra menyicil hutang kepada Faisal, hingga tersisa hutang sekitar 1.250.000.000 rupiah. Untuk melunasi sisa utang tersebut, Irwan Samudra membuka 2 lembar cek dan menyerahkan kepada orang kepercayaan Faisal, bernama Rahmat Syah Putra alias Carlos, masing-masing bernilai 600 juta rupiah. Irwan Samudra juga menjanjikan dana cash 50 juta rupiah. Dana cash tersebut tidak kunjung dibayarkan. Saat kedua lembar cek akan dicairkan ke bank, ternyata keduanya adalah cek kosong alias belum ada dananya di bank terkait. Irwan Samudra beberapa kali menjanjikan untuk mencairkan cek tersebut namun selalu meleset dan belum terlunaskan. Untuk kelalaian ini, Faisal membuat laporan polisi dengan terlapor Irwan Samudra di Polsek Cilandak, Jakarta Selatan.
Atas laporan itu, istri Irwan Samudra bernama Nova Herliana Samudra datang ke rumah saya untuk mengajukan perdamaian dengan memberikan 1 lembar surat pernyataan, tertanggal tanggal 15 Februari tahun 2022. Kemudian terjadi perdamaian antara saya dengan Irwan Samudra. Irwan Samudra mengantarkan 1 unit mobil Kijang Innova warna hitam dengan nopol B2982SI, nomor rangka MHF6W8EM5K1026859, nomor mesin 1 TRA630217, atas nama Irwan Samudra ke rumah saya, diterima oleh Rahmat Syah Putra, Imbu Faisal. Pelunasan itu tidak berjalan mulus sebagaimana yang dijanjikan. Irwan Samudra bahkan beberapa kali menghubungi Faisal melalui pesan WhatsApp dengan nomor kontak 0812-8190-0777, menyampaikan kesulitan yang dihadapinya. Pak Faisal, ini Irwan dan mohon maaf saya tidak beri kabar. Saya belum dapat kerja lagi, mohon sekiranya saya dikasih waktu lagi. Sekali lagi mohon maaf dan mohon untuk sekian kalinya kebaikan dari Bapak, terima kasih. Demikian tulis Irwan Samudra ke Faisal pada bulan April tahun 2024. Sebelum itu, pada Januari tahun 2024 Irwan Samudra mengirim pesan permintaan bantuan lowongan kerja ke Faisal. Assalamualaikum Bang, saya sampai sekarang belum ada dana yang bisa dibayar. Saya ada kemampuan kerja, kalau saya masih belum bisa juga, saya ikut abang sampai saya bisa lunasin, saya juga siap, mohon maaf bang, disuruh apa siap. Tulis Irwan Samudra dengan nada sangat membutuhkan bantuan ke Faisal. Namun anehnya, Faisal yang adalah pihak yang dirugikan dalam persoalan itu, malah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Irwan Samudra. Surat penetapan tersangka telah diterbitkan dengan nomor S/550-4/2025 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 11 April tahun 2025 tengah malam, dan surat perintah penahanan nomor SP Han-S7-481-4/2025 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 12 April tahun 2025 tengah malam itu juga. Dalam penetapan tersangka, Faisal dijerat dengan pasal 368 dan atau pasal 378 dan atau pasal 372 KUH Pidana. Polda Metro Jaya menerima laporan yang mengatasnamakan Irwan Samudra dari seorang karyawan PT Visitama. Karyawan Faisal sendiri, bernama Yosita Teresia Manangka. Laporan polisi nomor LP-B-1638-I3-2025-SPKT-Polda Metro Jaya. Tanggal 7 Maret tahun 2025. Selanjutnya, dalam waktu singkat Polda Metro Jaya langsung memproses laporan itu melalui surat perintah penyidikan nomor SP Sidik /S11-11-11-5-2025 di Treskrimum Polda Metro Jaya, tanggal 8 April tahun 2025, dan surat perintah tugas penyidikan nomor SP Tugas S1.2-4802-4/2025 di Treskrimum Polda Metro Jaya, tanggal 8 April tahun 2025. Perkara pidana yang dituduhkan adalah bahwa terlapor Faisal, mengatasnamakan Fat El Fouz alias Fat Arafik, meminta uang produksi penambangan batubara Rp30.000 dikali 60.000 metrik ton batubara, total kurang lebih sebesar Rp1.800.000.000 kepada Irwan Samudra. Hal tersebut tidak pernah terjadi dan saya adalah korban dari kezoliman orang lain yang menuduh saya sebagai penipu sesuai dengan pasal 378 KUHP yang disangkakan kepada saya sampai saya ditahan oleh penyidik Resmob Unit 2 Subdit Tahbang Resmob, ujar Faisal membantah tuduhan tersebut, seraya menambahkan bahwa faktanya dalam kasus itu dirinya lah yang dirugikan, karena sampai sekarang uang yang dipinjam pelapor Irwan Samudra belum dikembalikan semua kepadanya. Menanggapi rekayasa kasus yang terang benderang sebagai pelecehan terhadap hukum di Polda Metro Jaya itu, Wilson Lalengke menyatakan sangat prihatin terhadap perilaku kriminal dalam bentuk penggunaan kewenangan hukum secara melawan hukum oleh para polisi di negara ini. Alumni PPRA 48 Lemhanas RI tahun 2012 itu bahkan menyatakan bahwa Kapolda Metro Jaya sepatutnya diproses hukum segera atas berbagai pelanggaran kode etik Polri dan dugaan tindak pidana penyuapan dalam kasus Pertamina yang melibatkan Fat Arafik sebagai tukang setor dana bulanan Rp25 miliar ke oknum Kapolda terduga kriminal itu. Saya sangat prihatin dengan kondisi penerapan hukum di negara ini. Aparat polisi dengan bebasnya melanggar hukum dalam bentuk penggunaan kewenangan hukum secara melawan hukum,
rekayasa kasus, dan memaksakan penerapan pasal-pasal hukum dengan semena-mena terhadap rakyat. Saya berharap agar Presiden Prabowo Subianto segera turun tangan menangani institusi Polri belum negara ini benar-benar rusak oleh perilaku hukum rimba yang dilakukan oleh para pimpinan Polri, seperti Kapolda Metro Jaya itu, tegas Wilson Lalengke. Sumber berita, APL Red DPN PPWI Nasional.